Terus yang kedua, kalau nanti teman-teman ngelihat bahwa dalam proses pembelajaran kita ini perlu diadakan diskusi atau pengen ngobrol, ahlan wa sahlan. Teman-teman bisa hubungi saya di Instagram atau Facebook, ya di Bang Adia. Nanti teman-teman bisa pertanyaan langsung aja di DM-nya, gitu ya. Langsung di DM-nya. Kalau misalkan udah bisa jawab pertanyaannya atau udah apa punya pertanyaan tentang umur dan haji ini, insya Allah kita jawab. Karena ya nggak bakal bisa kita menyelesaikan seluruh paket umroh haji ini dalam 3 pertemuan, ya kan? Tapi minimal kita tahu garis besarnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, malam hari ini saya mau ngebahas satu satu buku sederhana. Buku ini dibuat sama guru kami, Ustadz Abdul Hakim Ayahman, untuk membahas sebagai bekal. Buku ini dibuat sebagai bekal berangkat haji dan umroh. Jadi kalau misalkan ada orang berangkat umroh, nah ini beberapa pesan yang kami kumpulkan ya, yang akhirnya menjadi sebuah buku praktis panduan berangkat umroh. Baik, teman-teman, insya Allah nanti kalau mau bukunya ini didapetin, bilang aja nanti ke admin, nanti kita kasih PDF-nya. Ini kayaknya belum dicetak, tapi nanti bisa diambil PDF-nya, dicetak sendiri boleh. Yang pertama, teman-teman, ayat haji ini kita nggak lewat dari Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini ayatnya panjang kemarin ya, tapi kita kemarin ambil atasnya aja sama bawahnya aja. Selanjutnya, kata pengantar dari Ayahman, lillah itu tidak meminta kepada manusia, lillah tidak mengharap kepada manusia, lillah tidak menunjukkan kesusahan di hadapan manusia. Jika niatnya karena Allah, kita jadi bisa menjalaninya lebih ikhlas dan lebih ridho. Niatkan ke Baitullah untuk jadi hamba yang bertaubat dan memperbaiki diri. Ketika di Baitullah, tuan rumahnya Allah, tamunya kita. Jadi Allah menerima kita dengan baik. Jika Allah menerima kita dengan baik di rumahnya, maka urusan kita di Baitullah dipermudah. Ingatlah, ingatkan diri bahwa ke Baitullah ini bertobat dan pulang ke tanah air nanti memperbaiki diri. Jadi Bu, kita ke sana tuh tamunya Allah, jangan sok-sok jadi tuan rumah. Oke? Banyak yang lebih baik dari kita, namun kita yang diberikan Allah kesempatan untuk berangkat umroh. Yuk sama-sama kita luruskan niat, bersihkan hati ke Baitullah untuk bertobat dan memperbaiki diri. Ini pesan dari guru kami Ustadz Lukmanul Hakim. Jadi perjalanan ke Baitullah ini adalah perjalanan pertaubatan dan memperbaiki diri. Ini nanti kalau saya bagikan bukunya, teman-teman bisa ada doa-doa berpergian jauh, doa naik kendaraan, doa masjid masuk ke kota Mekah. Teman-teman yang udah dapat koper dari Van Diego juga udah dapat buku buklet yang ada di Van Diego. Itu boleh dibaca juga karena kurang lebih sama. Terus nanti juga doa masuk Masjidil Haram. Ustadz saya kurang lancar bahasa Arabnya. Insya Allah nanti ketika di mobil dibimbing sama para mutawifnya. Ini doa doa masuk Madinah, doa masuk Masjid Nabawi. Dan Mau ini lihat? ini Ganteng gak, adalah Mas? SOP untuk beramal soleh. Kalau kami sebut SOP beramal soleh itu adalah meluruskan niat sebelum beramal soleh. Jadi kalau misalkan kami minta 3 niat. Yang pertama, semoga Allah ridhoi amal soleh yang kita kerjakan. Allah terima amal solehnya. Jauh-jauh ke Ka'bah, jauh-jauh ke Mekah, ke Madinah, umroh kita minta. Umroh kita tidak sia-sia. Kok ngomong kayak gitu sama Allah? Iya, Nabi Ibrahim baru meninggikan pondasinya Ka'bah, langsung baca doa di Quran surah Al-Baqarah 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan. Jadi jangan sampai kita kepedean, kita diterima sama Allah, tapi minta sama Allah, semoga Allah menerima umroh kita. Yang kedua, semoga kebaikan dalam umroh nanti mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, semoga umrohnya, semua yang kita lalui sepanjang perjalanan menjadi penebus dosa-dosa kita di masa lalu. Buat abang kakak yang masih belum terkejar nulisnya, tenang, saya bagiin PDF-nya nanti ya. Nah, selanjutnya ini doanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini SOP makan, setelah makan, dan ini serba-serbi manasik. Oke, dalam manasik umroh itu kita ada 5 rukun. Ya, kita ada 5 rukun. Yang pertama ada ihram, yang kedua ada tawaf, yang ketiga ada sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. 5 rukun ini adalah yang harus kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakannya, maka tidak sah. Satu ibadah disebut sah ketika rukunnya dikerjakan dan syaratnya dikerjakan.
Bedanya rukun dan syarat, teman-teman. Kalau syarat dikerjakan di luar pekerjaan, di luar ibadahnya. Itu namanya syarat. Contoh sederhana, teman-teman mau nyekolahin anaknya ke kampus, ke kuliah. Syaratnya apa? Ijazah SMA. Syaratnya apa? Udah daftar uang, apa nyiapkan uang pangkal, ada SKCK dan segala macam. Itu disiapkan sebelum masuk. Tapi ketika sudah masuk, untuk lulus SMA, dia harus ikut UAS, ikut UTS, ngerjakan soal, absennya penuh, itu dikerjakan. Yang di luar tadi dikerjakan sebelum mengerjakan, itu namanya syarat. Yang dikerjakan di dalam ibadah tadi namanya rukun. Nah, dalam umroh ini kita punya 5 rukun. Nah, rukun yang pertama adalah ihram. Ihram ini nanti kita baca niat, tapi sebelum baca niat, sebelum ihram, teman-teman disunahkan mandi. Nah, ini ada stepping by stepnya, tapi kurang lebih mandinya seperti mandi besar. Itu namanya mandi sunnah ihram. Teman-teman nanti lihat jadwalnya ya. Ada yang berangkat langsung ke Madinah, ada yang berangkat langsung ke Makkah. Kalau teman-teman berangkatnya ke Mekah, berarti nanti pakai ihramnya dari Indonesia atau dari bandara transit sebelumnya. Misalkan maskapainya Oman Air. Berarti teman-teman di Omar, di Muscat nanti bisa ganti baju ihram. Ya kan? Baca niatnya di atas pesawat. Turun dari Jeddah, langsung ke Mekah, langsung umroh. Itu kalau rombongan ke Mekah dulu. Tapi kalau rombongan Madinah gimana Ustadz? Ketika rombongan ke Madinah, antum nggak pakai baju ihram. Di Madinah dulu beberapa hari, ketika sudah waktunya berangkat ke Mekah, silahkan mandi besar. Jadi kalau nanti bilang, Ustadz, nanti kita berangkat di hari Rabu, contoh. Tanggal berapa, jam berapa? Kita berangkat jam 10 pakai bis atau pakai kereta cepat. Maka setelah subuh, ibu-ibu harus mandi ihram. Caranya seperti mandi besar. Niatnya mencuci tangan dulu, ya kan? Mencuci kemaluan dulu, berwudu dulu sempurna, mengguyur air 3 kali sampai pangkal rambut. Semua itu seperti mandi besar. Jadi ini bagaimana kita menggunakan kain atau mandi sebelum berihram. Kalau laki-laki menggunakan ihramnya seperti ini, nanti insya Allah bisa dipraktekkan sama mutawifnya. Sejauh ini tidak ada pernah ada kendala cara menggunakan kain ihram, paling perbedaan saja. Ada yang diikat di luar, diikat di dalam. Yang penting ketika berihram, bapak-bapak, ibu-ibu, yang terutama yang laki-laki tidak pakai pakaian dalam, tidak pakai celana dalam. Nah, ini konsepnya nanti kami tulis, silakan dibaca. Yang perlu diperhatikan ketika laki-laki berihram adalah tutup auratnya. Beberapa madhab itu udel itu bukan aurat. Maka jangan kaget nanti kalau ada orang udelnya kemana-mana. Biasanya orang India, orang Abu Dhabi itu udelnya itu bukan aurat. Nah kalau kita di Syafi'i, udel itu aurat. Makanya ketika pakai ihram di atas udel. Ya, itu buat laki-laki. Terus tidak melebihi mata kaki. Jadi jangan sampai ke bawah. Yang ketiga tidak ketat. Jangan sampai nanti terlalu ketat atau tidak terlalu longgar, ya kan? Terus nanti ketika apa pakai ihram diperhatikan kondisi ihramnya. Nanti kita jelaskan ketika ketemuan di bandara. Nanti insya Allah dijelaskan sama tour leader masing-masing. Kalau ibu-ibu ada khusus nggak yang jelas nutup aurat? Boleh pakai seragam kan sudah dikirimin mukena dari Van Diego ya. Itu boleh dipakai atau pakai baju sendiri boleh boleh. Warnanya harus putih Ustadz? Nggak. Apakah ibu-ibu pakai baju dalam? Pakai. Jadi ibu-ibu itu ketika haji tetap pakai baju dalam, pakai daleman, yang penting tertutup auratnya. Gitu Bu ya. Itu sederhananya. Untuk wanita itu bebas, yang penting tutup aurat. Lengan bajunya sampai pergelangan tangan. Kerudung ditutup, yang panjang menutupi dada. Untuk bawahan, rok atau celana yang penting mencapai tumit, jadi panjang ke bawah. Kemudian pada kaki, pakailah kaos kaki. Ya, itu untuk cara ihram perempuan. Selanjutnya larangannya. Nah ini Pak Bu, ketika sudah pakai ihram, ihram itu artinya haram. Sesuatu yang tadinya boleh dikerjakan ketika sudah berniat maka jadi haram. Oke? Ketika sudah berniat ihram jadi haram. Contoh, ketika kita sholat ada namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, sesuatu yang tadinya boleh dikerjakan di luar sholat, jadi nggak boleh. Contoh ngobrol. Pas sholat nggak boleh ngobrol. Makan di luar sholat boleh. Pas sholat nggak boleh makan. Begitupun takbiratul ihram. Begitupun ihram ketika umroh. Ketika teman-teman nanti sudah pakai ihram, berniat labaik Allahumma umrotan, maka teman-teman sudah punya larangan.
Yang laki-laki bapak-bapak dilarang pakai pakaian biasa. Kalau umrohnya belum selesai sampai di akhir, bapak-bapak nggak boleh pakai baju. Contoh misalkan nanti dibilang, ayo istirahat dulu di hotel. Nanti kita berangkat jam 1, misalkan ada 3 jam. Nyampe kamar nggak boleh ganti kaos. Nggak boleh ganti yang lain, tetap pakai baju ihramnya. Terus bapak-bapak jangan pakai kaos kaki ketika umroh. Ya, sepatu nggak boleh nutupin mata kaki. Nanti dilihat, jangan sampai pakai sepatu bot. Ketika umroh nanti dari Mekah ke Madinahnya pakai sepatu yang mata kakinya tidak tertutup. Jadi pakai sendal ya. Selanjutnya menutup kepala, nggak boleh pakai penutup kepala, topi, sorban atau peci. Ini nggak boleh nanti. Ketika umroh kita nggak boleh pakai penutup kepala. Nah buat perempuan dilarang menutup telapak tangan dengan kaos tangan. Ibu nggak boleh nih telapaknya. Kalau ini bagian belakang itu ikhtilaf, boleh ditutupin boleh tidak. Ya kalau ibu bawa sarung tangan yang nutupin belakang sini boleh saja. Tapi yang depan sini nggak boleh ditutupin telapaknya. Terus ibu-ibu yang pakai cadar ketika umroh cadarnya harus dibuka. Oke. Terus laki-laki dan perempuan sama-sama dilarang menggunakan wewangian kecuali sebelum niat. Jadi contoh gini, mandi besar, mandi di ihram, pakai deodoran, pakai parfum, pakai hand body. Yang ada parfumnya boleh Ustadz? Boleh. Kan belum niat. Nanti sudah niat dipakai labbaik Allahumma umratan, maka nggak boleh lagi dipakai parfumnya. Gitu ya. Nah, saran saya yang nggak boleh dikasih wangi-wangian mana? Kainnya nggak boleh. Kalau badannya boleh dikasih wangi-wangian. Saran saya bapak-bapak, abang-abang yang suka pakai pomade, apalagi pomade yang terbuat dari air, sebaiknya ketika umroh tidak usah dipakai. Takutnya si pomade-nya luntur karena keringat atau basah, akhirnya wangi-wangiannya tersebar ke badan ketika kita sudah berikhram. Selanjutnya, memotong kuku dan mencukur rambut ketika ihram tidak boleh. Ya, berburu, menganiaya binatang nggak boleh juga. Ini hati-hati ketika nanti sampai di Masjidil Haram lihat burung dikejar-kejar, burungnya dikaget-kagetin, nggak boleh. Kalau pakai baju ihram kita nggak boleh. Terus menikah, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikah ketika kita pakai baju ihram tidak boleh. Ya, ketika sampai nanti tahalul tidak boleh. Yang kelima nggak boleh suami istri nggak boleh bercumbu, nggak boleh bersetubuh, ataupun nggak boleh ngomong kata-kata yang menuju ke arah sana. Contoh, mah nanti abis umroh kita gini-gini yuk, itu nggak boleh. Ditahan, dijaga. Yang keenam nggak boleh mencaci, nggak boleh bertengkar, dan nggak boleh ngomong kata-kata kotor. Ini larangan-larangan semasa kita berihram. Nah nanti kita akan sampai di mikot masing-masing. Kalau yang dari Madinah, teman-teman akan sampai ke Bir Ali. Kalau yang dari Indonesia nanti pakai mikotnya di atas pesawat namanya Yalamlam. Kalau yang dari Abu Dhabi itu namanya Zulhulaifa. Nanti teman-teman akan banyak ke beberapa mikot nanti akan dikasih tahu sama pramugarinya. Yang penting ketika sudah masuk masuk pakai baju ihram, sampai di mikot, misalkan di Bir Ali, kita sunnah 2 rakaat. Nah, teman-teman, biasanya kalau misalkan umrohnya siang hari, misal Ustadz pengen juga sunnah tahiyatul masjid, pengen sunnah duha, pengen sunnah istikharah, pengen sunnah ihram sekalian boleh nggak? Boleh aja, tapi biasanya namanya rombongan takutnya terlambat. Terus gimana dong? Ya udah, ibu boleh sunnah 2 rakaat, niatnya digabung. Ya Allah, saya sunnah niat sunnah, sholat sunnah 2 rakaat untuk ihram. Sekalian tahiyatul masjid, sekalian sholat duha. Boleh? Boleh. Ya, kalau untuk sholat sunnah boleh digabung niatnya. Oke? Nah, selanjutnya yang selanjutnya adalah berniat untuk umroh. Jadi nanti kita naik ke dalam bis, di dalam bis ustadznya bilang, ayo kita niat sama-sama. Labbaik Allahumma, umrotan, umrotan lillahi ta'ala sampai nanti akhir. Maka di situ kita sudah berihram dan sudah tidak boleh lagi melanggar apa-apa yang tadi disampaikan di sebelumnya. Ketika sudah berihram kita akan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Bapak Ibu udah hafal, tapi saya mau kasih tahu. Tahu nggak arti labbaik itu apa? Kan di sini bilang labbaik Allahumma labbaik itu aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik itu adalah cara menjawab orang yang memanggil kita. Contoh, kalau di Indonesia dibilang, Asep katanya, hadir. Saya Pak, kok hadir? Saya di sini Pak, ada apa? Gitu. Nah, labbaik itu adalah seruan atau jawaban dari orang yang manggil kita. Misalkan, ya Maulana, labbaik. Saya di sini, apa, kenapa? Gitu. Nah, begitupun ketika kita baca labbaik Allah, kita bilang sama Allah, labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik ya Allah. Jadi datang itu benar-benar bilang, aku datang ya Allah.
gitu ya. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku datang hanya untukmu, tidak untuk yang lain. Innal hamda, semua puji-pujian, wa ni'matan, dan semua fasilitas nikmat yang ada, laka wal mulk, punya engkau ya Allah. La syarikalak, bukan punya yang lain. Tuh Bu, Pak, ketika pakai baju ihram tuh kita cuma minta Allah, bukan minta yang lain. Kita minta dipuji sama Allah, bukan dipuji yang lain. Kita berangkat ke sana bukan nyari pujian, tapi kita ingin memuji Allah. Semua nikmat yang ada karena Allah. Labbaik Allah ini akan betul-betul kita zikirkan bareng, kita baca bareng dengan penuh rasa. Ya, nanti talbiyahnya dibaca, ya Allah, aku datang karena nikmatmu ya Allah. Aku datang bukan karena kerja kerasku, tapi karena engkau mengizinkanku. Itu dibaca betul-betul ya. Nanti sepanjang ini, di sepanjang bis dari Madinah ke Mekah, atau sepanjang tempat di pesawat dari Yalamlam atau dari Mikot sampai ke kota Mekah, turun di Jeddah sampai di Mekah, terus ini dibaca berkali-kali berkali-kali. Ya, ini doa setelah talbiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti ibu-ibu baca. Nah, selanjutnya ketika sudah sampai Ka'bah, kita akan mengenal denah Ka'bah. Ibu biar nggak pusing, yang dilihat itu pertama adalah Hajar Aswad. Nanti di Hajar Aswad itu sepanjang barisan itu ada lampu hijau menandakan itu Hajar Aswad. Kenapa Ustadz harus tahu Hajar Aswad? Karena Hajar Aswad lah tempat kita memulai tawaf. Jadi dari pintu manapun kita masuk, tapi ketika masuk Hajar Aswad baru tawaf kita dihitung permulaannya. Gitu ya. Itu yang pertama. Dari Hajar Aswad sampai ke pintu Ka'bah itu ada namanya multazam. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu tempat yang mustajab. Tapi Bapak Ibu punten punten, kalau lagi umroh jangan megang Ka'bah. Kalau lagi umroh jangan megang Ka'bah. Kenapa? Bisa batal. Kenapa? Karena bisa jadi nanti Ka'bah itu ada minyak wanginya tempel ke badan kita, harus bayar dam. Yang kedua, menurut beberapa ulama, pondasi Ka'bah itu ada di luar dinding. Jadi ketika kita memegang dinding Ka'bah pas umroh, maka kita masuk ke dalam Ka'bah, maka batal tawaf kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Ustadz, saya pengen megang Ka'bah, selesaikan dulu umrohnya. Beres sampai akhir, balik lagi tawaf, pegang Ka'bah boleh. Tapi pas umroh jangan pegang Ka'bah. Gitu ya. Itu pesan sederhana. Selanjutnya nanti kita pelajari, Bapak Ibu saya kasih gambarnya. Tawaf itu berputar 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad, berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti Ka'bah di sebelah kiri kita. Kita berputar, berputar, berputar. Sip ya? Terus kalau tawaf, Ibu, Bapak, derajatnya sama dengan sholat. Saya ulangi ya. Tawaf itu sama dengan sholat. Artinya apa? Janganlah main handphone. Janganlah video call. Tawaf itu waktu terbaik kita sama Allah. Bahkan kalau kita batal hudunya, kentut hudu di situ, maka kita harus hudu lagi. Makanya sebelum tawaf jangan minum banyak-banyak. Yang punya sakit riwayat penyakit misalkan gula atau apa, dikondisikan sebelum tawaf aku tidak minum banyak-banyak. Beda kalau sa'i nanti. Kalau sa'i kita kentut, ya itu nggak harus wudhu, bisa selesaikan sa'i. Tapi kalau tawaf nggak bisa. Ketika kentut harus keluar dulu, ambil wudhu, mulai lagi tawafnya. Nanti secara teknis kita akan belajar, Ustadz kalau saya batal gimana? Nanti bisa pakai spray, bisa ke tempat minum air zam-zam, pakai air zam-zam, wudhunya bisa. Nggak harus ke toilet. Ya. Nah, yang paling penting adalah ketika memulai tawaf di Ka'bah, ibu-ibu semuanya, fokus kita punya waktu terbaik berhadapan sama Allah. Jangan jangan kita mikirin yang lain. Foto-foto foto itu mah nanti kalau udah beres. Boleh foto boleh di akhir, jangan pas tawaf. Apa ini tawaf sambil keliling? Aduh, ibu, jangan nanti terakhir. Video callnya di akhir kalau udah selesai. Di situ waktunya ibu, bapak sama Allah. Oke, setiap putaran dimulai dari kita selurusan dengan Hajar Aswad, seolah-olah mencium Hajar Aswad dengan sambil bilang Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu mulai putaran. Pertanyaannya sering gini, Ustadz, banyak doanya tapi saya sering lupa. Bingung, depan Ka'bah tuh kaget melihat Ka'bah yang besar, blank doa-doa saya. Nah, doa ketika tawaf cuman harus hafal satu, Bu. Doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
Nah, itu aja doa yang ibu harus hafal. Bapak harus hafal. Buat para asatid, ulama yang sudah hafal banyak doa, ahlan wa sahlan. Tapi buat kita yang masih belajar, daripada nanti panik depan Ka'bah, ngebolak-balik buku, bingung, hafalin aja depan Ka'bah tuh Robbana atina fid dunya hasanah. Kapan ini dibacanya? Dibacanya dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Saya izin mundur ke belakang. Rukun Yamani itu yang di sebelah kiri ini. Jadi dari Hajar Aswad kita mulai, baca keliling, kita berdoa. Ketika sampai di sudut ini, kita ganti doanya sampai ke Hajar Aswad. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketemu Hajar Aswad lagi, bismillahi Allahu akbar. Nanti berdoa lagi sampai sini, Robbana atina fid dunya hasanah. Gitu kurang lebih. Ya. Oh, Itu kurang lebih. Nah, terus apa yang harus kita baca Ustadz biar nggak lupa? Nah, ini ada cara guru kami ngasih tahu biar ibu-ibu itu khusyuk dapat momen terbaik datang ke Baitullah nanti bilang apa sama Allah nih? Konsepnya mentauhidkan panca indera. Putaran pertama, Bu, ini saya kasih tanda minus, tanda-tanda plus. Di minus minta sama Allah diampuni apa-apa dosa yang pernah kita lakukan lewat mata kita. Yang pertama mata. Bayangin depan Ka'bah yang hebat, Bismillahi Allahu Akbar. Wah, habis itu jalan pelan-pelan bilang, ya Allah, aku dikasih mata sama engkau, tapi mata ini banyak maksiat. Ampuni ya Allah, ampuni dosa hamba yang berasal dari mata ya Allah. Terus yang kedua minta sama Allah apa? Mohon setelah pulang dari haram ini mata hamba dilihatkan dengan hal-hal yang baik. Jauhkan dari melihat keburukan, lihat ke yang baik-baik saja. Minta gitu. Beres putaran pertama, lanjut Bismillahirrahmanirrahim, pindah ke telinga. Bilang sama Allah, ya Allah, ampuni semua dosa yang hamba dengar lewat telinga. Keburukan, gibah, salah. Aduh ya Allah, nggak mau denger-denger yang buruk lagi ya Allah. Minta apa sama Allah? Minta hal yang baik yang bisa kita dengar. Murotal, kita betah dengar Quran dan segala macam. Lanjut putaran itu bilang sama Allah. Coba ibu nanti rasain. Sepanjang jalan ngomong sama Allah. Pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Lubuk Linggau boleh. Pakai bahasa Jawa boleh. Pakai bahasa apapun ngomong langsung sama Allah. Kalau bisa hafal doa yang lain pakai bahasa Arab, bagus. Tapi kalau enggak, jangan maksain dulu. Yang penting teman-teman menikmati betul-betul. Karena doa itu harus dari hati dan harus diyakini. Putaran ketiga kita minta dari yang mulut dan hidung. Kita minta sama Allah diampuni apa-apa yang pernah datang dosa itu dari mulut. Apa yang dimakan kalau haram dan apa yang diucapkan kalau salah. Minta sama Allah agar mulut dan hidung kita bisa membuat hal-hal yang baik. Hidung ini nafasnya harus lancar ya Allah. Dulu waktu COVID ngeri bernafas susah mahal. Gitu ya minta sama Allah. Putaran ketiga selesai, mulut ini ya Allah dosanya banyak banget. Makanya ibu-ibu dosanya dari mulut. Harus apa? Harus jaga mulut. Bapak-bapak dosanya dari mata tadi. Harus jaga mata. Putaran selanjutnya masuk putaran keempat, putaran tangan. Ketika tangan kita bilang sama Allah, ya Allah tangan inilah tangan yang bermaksiat kepadamu. Dulu pernah dipegang sama yang bukan mahram. Dulu pernah megang yang bukan mahram, pernah ngambil yang tidak halal. Ya Allah, minta ampun. Tangan yang aku pakai berdoa hari ini adalah tangan yang terus berdosa kepadamu. Pernah mukul anak, pernah nyubit istri, pernah ya Allah ampuni. Minta sama Allah. Jangan cerita sama orang, sama Allah di depan Ka'bah kita bilang tangan inilah tangan yang sering salah. Dan setelah itu minta sama Allah, ya Allah semoga setelah ini, dari tangan ini datang rezeki-rezeki baik, jadikan tangan ini mudah berbagi, jadikan tangan ini bisa bantu orang, jadikan tangan ini bisa berbagi ke banyak-banyak tempat. Selanjutnya yang kelima, putaran kelima kita minta kaki. Ya Allah ampunilah selama ini kaki saya dipakai ke tempat maksiat. Sering jalan ke tempat gibah, diajak arisan ternyata ngomongin orang. Ya Allah pernah kami bermaksiat datang kemana, pegang kakinya Pak. Dan minta sama Allah supaya bisa tawaf jalan kaki ya Allah. Kuatkan agar hamba nanti sampai akhir hayat bisa berjalan kaki. Tidak mau pakai kursi roda ya Allah. Ketika nanti saya nggak mau pakai kursi roda, pengen sembuh, pengen kuat, pengen jalan ya Allah. Jadikan melangkah kaki terus ke masjid, nggak pengen ke tempat yang lain. Minta sama Allah Pak. Biar kakinya dilangkahkan ke tempat yang baik. Putaran kelima sudah masuk putaran keenam. Nih kita minta doa seluruh tubuh. Bapak punya organ jantung, paru-paru yang punya sakit bilang sama Allah, ya Allah, hari ini mungkin aku sakit jantungku, paru-paruku, liverku bilang. Mungkin karena dosa di masa laluku ya Allah. Tolong sembuhkan, sehatkan.
Jadikan semua Oh, yang sedang sakit jadi wasilah penggugur dosa di masa lalu. Bilang sama Allah. Ada yang suka deg-degan, ya kan? Ada yang jantungnya kurang baik, ada yang ginjalnya masih belum baik. Bilang sama Allah, sakit yang hamba rasakan ini, jadikanlah wasilah menggugurkan dosa hamba, agar nanti hamba di akhirat tidak punya dosa lagi ya Allah. Tapi kalau bisa sembuh, sembuhkan ya Allah, karena Engkau maha penyembuh. Dan yang belum sakit bilang sama Allah, ya Allah sembuhkan, sehatkan, sehat dalam taat. Kami tidak mau bermaksiat, sehat dalam taat. Bilang sama Allah. Bilang seluruh tubuh ini. Nauzubillah kalau pernah ada dosa yang dirasakan seluruh tubuh. Mohon maaf Bapak Ibu, guru kami pernah bilang. Di putaran ke-6 bilang sama Allah, ya Allah dulu kami pernah berzina yang nikmatnya dirasakan di seluruh tubuh. Maafkan hamba ya Allah. Yang punya permasalahan dalam diri, sampaikan sama Allah di situ, nggak usah diposting, bilang sama Allah. Berbisik dengan lirih sama Allah di putaran ke-6 tentang tubuh. Dan terakhir perputaran pamungkas masuk di Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Putaran ketujuh pegang dadanya, bilang sama Allah, ya Allah ampuni hati ini penuh dengan iri dengki, maafkan segala kesalahan. Dan ibu, momen terbaik memaafkan orang adalah depan Ka'bah. Yang punya dendam sama mantan suami, mantan istri, sama menantu, anak, sebutin depan Ka'bah, saya udah ikhlaskan ya Allah. Saya sudah maafkan ya Allah. Saya sudah ikhlas ya Allah. Doakan dia yang baik-baik. Disitulah puncak kedewasaan kita beriman kepada Allah. Bilang sama Allah, ya Allah keluarkanlah makhluk dalam hati saya. Sisakanlah engkau dan Rasulnya di hati kami. Gitu sama Allah bilangnya. Wah itu Bu, perputaran foto, itu akan jadi perputaran yang penuh dengan makna. foto. Ya. Perputaran ini akan jadi perputaran yang penuh dengan perasaan. Ustadz saya nggak hafal tadi Ustadz bilang apa. Nanti saya bagiin PDF-nya. Ya, nanti insya Allah kita bikinin juga videonya biar Ibu bisa akses dan bisa didengar lagi. Ini kurang lebih kami memahaminya ada on, ada off. Jadi pas tawaf itu ada yang kita minta on kan, ada yang minta kita off kan sama Allah. Ya Allah, hapus yang buruk-buruk, pertahankan dan kembangkan yang baik-baik. Nah, dengan metode ini bukan fikih Bu ya, ini metode. Di metode ini biar tawafnya ada rasa, teman-teman satu ndak usah bingung dengan hafalan doa yang baik. Saya jujur, kalau saya jadi mutawif, saya jarang memimpin doa. Robbana, atina, saya jarang. Saya cuma ingetin, Bu mata, Bu telinga, Bu mulut dan hidung. Nanti kalau mutawifnya bukan saya, misalkan diajak beramai-ramai, ibu memilih sendiri nggak apa-apa. Tapi jangan berpisah dari kelompoknya. Gitu ya. Yang suami istri nanti jangan berpisah dari kelompoknya kalau tawaf pertama. Kalau tawaf pertama berpisah, habis itu megang Ka'bah. Kalau lagi umroh jangan dipegang. Kecuali tawaf sunnah boleh dipegang. Oke. Nah, ini kurang lebih yang sederhana, nanti kita bagikan filenya. Selanjutnya setelah itu, ya setelah umroh, kita kemana? Kita minum air zam-zam. Di mana minum air zam-zamnya? Minum air zam-zamnya di posisi sini, di sumur zam-zam. Minum zam-zam ke arah sini, habis itu kita sholat 2 rakaat ke arah makom Ibrahim. Jadi di sebelah sini nanti manusia sholat semua. Sholat selesai tawaf. Nanti baca rakaat pertamanya, baca apa? Al-Kafirun. Rakaat keduanya kita baca, nah ini, rakaat kebacanya keduanya Al-Ikhlas. Ya, depan makam Ibrahim sholat. Habis itu doa sama Allah, doa yang baik-baik. Setelah selesai minum apa? Sholat, kita minum zam-zam. Minum air zam-zam. Nah, ketika minum air zam-zam, ibu-ibu yang sedang sakit, yang sedang mau punya anak, yang sedang, itu tempat terapi terbaik. Nih doanya, Bu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah minta ilmu. Yang kedua rizkon wasi'an, minta rezeki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hutang minta lunas di situ. Ya, yang punya tanggungan minta sama Allah lunaskan dengan rezeki yang luas. Yang ketiga wasyifaan min kulidain. Ya Allah sembuhkan dari penyakit yang banyak. Jadi pas nanti minta zam-zam, minum sebelum minta zam-zam, sebelum minum zam-zam minta sama Allah. Ya Allah minta ilmu yang bermanfaat. Yang lagi mentok, yang lagi bisnisnya stuck, yang lagi bingung harus ngapain, minta sama Allah. Yang kedua, rizqan wasian, rezeki yang banyak. Yang punya hutang, punya tanggungan, minta sama Allah dilunaskan. Wasyifaan min kulida, dan penyakit apa? Kesembuhan dari banyaknya penyakit. Diminum airnya, sisakan sedikit, disiramkan ke kepala. Rasulullah juga nyiramkan ke badannya.
Nah, bagian mana yang sakit? Kasih zam-zamnya diusap, minta sama Allah sembuhkan. Ya, yakin, yakin. Nah, Allah Maha Penyembuh. Ini terapi terbaik namanya terapi zam-zam. Jadi teman-teman nanti pas minum zam-zam setelah tawaf itu adalah zam-zam terbaik. Selain itu antum silahkan ambil zam-zam banyak-banyak. Saya kalau udah di Mekah itu jadi penambang zam-zam. Bawa apa jirigen kecil yang plastik itu bawa ke kamar minum zam-zam banyak-banyak karena di Indonesia mahal, di sana gratis kita bisa minum banyak-banyak ya. Selanjutnya yang tadi, setelah itu baru kita sa'i. Nah, teman-teman, sa'i itu adalah berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah. Dari Sofa kita lari ke Marwah, Marwah lari ke Sofa. Bacaannya nanti dikasih gambaran. Tapi sederhananya, Sofa Marwah ini adalah gambaran, teman-teman. Kalau godaannya ketika di Bukit Sofa dan Marwah itu apa? Capek, pengen jalan kaki, pengen pakai kursi roda, atau nanti naik bugikar. Ah capek Ustaz jalannya. Nah kalau biasa sama saya, ke lantai 3. Kita di tempat yang sepi biar nggak banyak orangnya. Tapi ngapain nanti? Pelan-pelan. Iya pelan-pelan. Kita menikmati jalannya. Sama dari sofa ke Marwah, bilang sama Allah, minta diampuni, di on dan di off kan yang mata. Dari Marwa ke sofa yang telinga. Dari sofa ke Marwa lagi, yang mana yang ketiga? Mulut dan hidung. Dari Marwa ke sofa lagi, tangan. Terus kayak gitu sampai nanti kita berakhir di putaran ketujuh, di putaran Marwa. Buat ibu-ibu yang pengen pipis, yang nahan kencing dan segala macam, ketika sa'i apa segala macam, tipsnya kalau mau nyari toilet pas di Marwa. Kenapa? Karena di Marwa ini toiletnya. Kalau di sofa antum harus nyari toilet jalan ke Marwah dulu. Lebih baik selesaikan sa'inya. Atau sa'i dulu. Misalkan putaran ketiga sampai di Marwah pipis dulu. Habis itu hudu lagi, lanjutin lagi ke putaran keempat. Kurang lebih kayak gitu ya. Apa yang dibaca Ustadz? Yang dibaca adalah hal-hal yang sederhana. Di sofa itu ketika sampai, ibu nanti langsung menghadap bukit sofa. Dari bukit sofa menghadap Ka'bah. Ini bacaannya. Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau belum hafal, takbir aja sama tahmid. Ya, takbir sama tahlil. Habis itu minta doa sama Allah. Ketika bertawaf dari sofa ke Marwah sampai di Marwah, ngadep Ka'bah lagi, minta doa lagi sama Allah. Banyak-banyak minta doa. Ya. Jadi ketika berangkat minta doa sama Allah. Nanti saya kirim filenya biar nanti bisa dibaca. Ya, pokoknya konsepnya gitu. Ketika nanti sampai di tiang hijau, ini tiang hijau ya, yang tadinya jalan santai berubah jadi jalan jogging. Ini terutama buat laki-laki ya. Jalannya jalan lari kencang-kencang. Kalau perempuan nggak apa-apa jalan aja. Lari kecil-kecil. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Allahumma gfir warham wa anta azul akram. Atau Rabbighfir warham wa anta azul akram. Boleh kayak gitu. Nanti biasanya ditemenin sama mutawifnya untuk berjalan. Bedanya sama tawaf, kalau tawaf bareng-bareng. Kalau sa'i biasanya mulai pada mencar. Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Oke? Ketika sudah selesai sa'i, maka teman-teman kita sampai di marwah nih yang ketujuh. Saya ulangi ya. Sofa marwah satu, mata. Marwah sofa dua, telinga. Sofa marwah tiga, mulut dan hidung. Marwah sofa empat, tangan. Sofa marwah 5 kaki, marwah sofa 6 seluruh tubuh, sofa marwah yang terakhir ketujuh hati. Jadi nanti kalau sama saya gitu, ayo bu sekarang hati, ayo bu sekarang mata gitu. Bilang sama Allah. Yang punya keluh kesah sama suami, sama istri, sama anak, bilang di situ sama Allah. Ya, nikmatin prosesnya. Bunda, saya mau bahas sedikit tentang sejarahnya. Sofa Marwah ini Allah berikan kepada kita sebagai sebuah syarat atau rukun dalam ibadah mengikuti jejak seorang istri dari Nabi Ibrahim bernama Siti Hajar alaihissalam. Siti Hajar itu Siti Hajar radhiyallahu anha ini beliau punya anak namanya Ismail ditinggalkan di padang pasir. Ibrahim meninggalkan karena itu perintah Allah. Ketika mulai kehabisan bekal, air susu mulai mengering, dia cari air. Ibrahimnya ditinggalkan Ismailnya ditinggalkan di dekat Ka'bah, dia lari dari sofa ke Marwah. Sofa Marwah, sofa Marwah. Ketika itu balik lagi ke Ismail, ternyata airnya bukan di sofa, airnya bukan di Marwah. Di mana airnya? Di sumur Zam-Zam di bawah kaki Ismail.
Artinya apa? Artinya yang sedang kita lakukan itu adalah proses. Allah tidak melihat hasil dari proses yang kita lakukan. Allah melihat prosesnya. Ketika kita sofa marwa, terserah Allah muncul zam-zamnya di mana. Bisa jadi masalah yang sedang kita hadapi, sofa marwanya perjalanan umroh. Tiba-tiba solusinya Allah hadirkan dari hal yang tak disangka-sangka. Zam-zamnya bisa Allah hadirkan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Terakhir, masuk rukun keempat adalah mencukur rambut tahalul. Sampai di Marwah, nanti saya atau para mutawif minta dicukurin dulu sama orang. Habis itu yang laki-laki dicukur. Sini sama saya, cukur, 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 cukur. Setelah cukur sedikit, ibu-ibunya dicukur sama mahramnya, ujungnya. Yang nggak ada mahram dicukur sama sesama perempuan. Setelah itu dicukur, tertib urusannya, maka selesai umrohnya. Maka larangan-larangan ihramnya sudah boleh dikerjakan. Jadi tidak ada lagi larangan ihram. Bapak-bapak nanti ketika tahallul, sunnahnya dipendekin rambutnya. Tapi kalau mau dapat doa 3 kali dari Rasulullah, digundulin, dibotakin. Ustadz saya nggak mau kalau botak kepala saya benjol Ustadz. Nggak apa-apa Pak. Kan bisa pakai topi. Yang penting ngikutin sunnah Rasul. Gitu ya. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nah nanti ketika sutahalul doanya Allahumma ja'ali kulli sya'rin nuran yawmal qiyamah. Ya Allah jadikan setiap helai yang jatuh dari rambut ini adalah cahaya di hari kiamat. Ya laki-laki ini lebih utama gundul. Dah. Jadi sesederhana itu perjalanan umroh kita nanti sesederhana itu. Ini cuma berapa lembar? Ini cuma 40 lembar. Nanti saya share PDF-nya. Nah, itulah inti perjalanan kita nanti Ramadan adalah umroh itu. Umroh itu ada rukunnya, ada tata caranya. Ya, yang tadi saya sampaikan adalah metodenya biar rasanya bisa dirasakan. Nanti saya akan share di grup PDF yang barusan biar teman-teman boleh print, teman-teman juga boleh save di HP-nya karena yang saya share itu lebih praktis, lebih mudah dihafal juga. Gitu ya. Nah, terus Ustadz kalau di Madinah ngapain? Terus Ustadz nanti kalau pas mau umroh badalnya gimana? Niat untuk orang tua kapan? Nah, buat teman-teman yang sudah pernah umroh sebelumnya, maka misalkan dulu pernah umroh, sekarang lagi umroh lagi. Umroh pertama kali langsung badal buat orang tua, boleh. Syaratnya, orang yang membadalkan adalah orang yang sudah pernah umroh. Nggak usah minta mutawif kalau antum kuat. Biasanya satu rombongan itu umrohnya 2 kali. Biasanya, ya. Nah, nanti silahkan hubungi mutawifnya kalau misalkan Ustadz listnya banyak yang harus saya badalkan. Saudaranya ibu, paman, segala macam udah meninggal. Belum dibadalkan. Nah, itu nanti silahkan konsultasi sama asatidnya. Tapi intinya, umroh nanti teman-teman ada para asatid yang menemani. Silahkan ditanyakan. Kalau mau tanya ke saya langsung juga boleh. Nanti lihat di Instagram, di Facebook bisa langsung nanya ke saya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan yang mau bertanya boleh angkat tangan atau nyalakan mic-nya. Nanti filenya saya kasih. Assalamualaikum, Oke, Pak Agus Setiawan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agus. Ustadz. Kaitan dengan tahapan rukun dan syarat umroh Mm, sendiri, kami kan pas puasa nih, Pak Ustadz. betul. Mm-mm. Kadangkali apa tips yang saat menjalani puasa, kemudian rukun dan syaratnya juga dipenuhi juga, Pak Ustadz. Ya, Apa saja barangkali. Itu aja sih, Pak Ustadz. siap. Saya dari Cikarang, Pak Ustadz, Alhamdulillah. Tanggal dengan berapa Pak istri, Agus berangkatnya? tanggal 10. Alhamdulillah. Siap Pak Agus. Makasih pertanyaannya bagus banget. Karena kita semua berangkat bulan Ramadan ya. Biasanya umrohnya malam. Artinya umroh malam itu bisa selesai sholat taraweh. Kan biasanya kalau umroh tuh ngambil malam ya. Jam 1, jam 12. Boleh. Kalau misalkan jadwal umrohnya siang, maka persiapan fisiknya harus siap. Karena tidak bisa minum. Ustadz umroh saya minum air zam-zam nggak boleh lagi saum gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi bulan Ramadan, teman-teman lihat kondisi cuaca. Ustadz panas, umrohnya sore aja. Nanti buka puasa sekalian pas umroh boleh? Boleh. Jadi nanti pas sholat maghrib pakai baju ihram boleh, boleh. Misalkan baru tawaf baru tiga keliling, ternyata udah maghrib duluan.
ya sholat dulu, beres sholat lanjut lagi. Putaran keempat. Boleh? Boleh kayak gitu. Nah, jadi tinggal koordinasi nanti sama para mutawifnya. Kalau ternyata tidak kuat, banyak yang sepuh Ustadz, jangan siang-siang kita tawaf. Jangan siang-siang kita umroh, kita ambil malam aja. Boleh, kayak gitu. Ya, jadi syaratnya kalau bulan Ramadan, silakan. Di Ramadan itu ada dua amalan yang utama. Yang pertama pasti umrohnya. Yang kedua tuh tarawehnya. Taraweh itu qiyamul lail. Ada teman-teman yang saya yang ngelakuin dua hal. Yang pertama, dia ngantuk banget ketika taraweh nggak kuat. Akhirnya dia milih tidur. Orang taraweh dia tidur di hotel. Orang pulang taraweh dia berangkat sampai subuh nggak balik-balik. Ada yang kayak gitu. Ada yang berangkat taraweh dari jam sore asar, dia berangkat ke masjid, buka puasa di haram, di Madinah atau masjid, sampai taraweh nggak pulang. Jam 11, jam 12, pulang ke rumah istirahat. Sahur bangun, subuh habis sholat subuh, nunggu syuruk, tidur. Sampai menjelang zuhur, ada kayak gitu. Nanti tergantung kondisi fisik masing-masing ya. Nggak usah dipaksain. Karena kita lagi perjalanan jauh, yang penting dinikmati perjalanannya dan dinikmati rasa ibadahnya. Gitu Pak Nanya Agus. Ustaz. Assalamualaikum. Gimana Pak Hafi? Waalaikumsalam. Baik, Silakan terima Pak Hafi. kasih Ustadz. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. siap Pak Hafi silakan. Ini Ustadz, kan saya mau tanya, kan sebetulnya kan pas sudah tahallul yang pertama, bagaimana kalau sayanya mau gundulnya pas umroh kedua? Boleh, boleh. Kalau umroh kedua Bapak baru gundul boleh. Atau gundul di umroh pertama, umroh kedua gundulnya gimana? Gitu kan biasanya gitu. Saya udah umroh Ustaz, udah gundul. Terus nanti umroh lagi. Gimana saya tahalulnya? Maka tahalulnya cukup isyarat. Guntingnya diisyaratkan ke atas kepala, maka sudah umroh. Sudah tahalul. Gitu ya. Makasih Ustadz. Siap. Jadi Bapak boleh milih kapan digundulnya. Boleh. Saya Gitu. dari Ustadz, Dari mana Pak Hafi? dari kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Oh, Alhamdulillah. Berangkat tanggal berapa Pak Hafi? Kalau hari Selasa tanggal 25 ini, Alhamdulillah. Lancar ya, sehat-sehat selalu Bapak. Ustadz doanya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, silakan Bang Beni Benkis. Ya, silakan Bang Benkis. Ustadz, saya mau nanya, itu Boleh. kalau sholat terawihnya kita jamaah di sana, itu emang bener satu hari itu satu juz ya? Sampai jam 12 malam ya? Ya, Apa? gini, saya kasih gambaran dulu tentang sholat taraweh ya. Jadi, zamannya Rasulullah itu, sholat taraweh itu 8 rakaat, teman-teman. 8 rakaat itu, tapi panjang bacaannya. Bisa jadi 2 juz satu malam. Tapi 8 rakaat. Nggak ada yang protes. Kenapa? Para sahabat lagi pada kuat. Masih segar badannya. Di zamannya Umar, para sahabat udah pada tua. Dibilang sama Umar, ya udah kita banyakin rokaatnya biar banyak istirahatnya. Dari 8 rokaat jadi 23 rokaat. Ya udah 23 nggak apa-apa deh, 21 nggak apa-apa deh kayak gitu kan. Ya 20 rokaat udah 20 rokaat. Nah, ketika 20 rokaat itu bacaannya tetap panjang. Karena apa? Karena yang dipanjang, yang jadi titik temu pahalanya itu dari bacaannya yang panjang, bukan dari banyaknya rokaat. Itu sejarahnya. Nah, nanti ketika di sana bapak-bapak gimana? Lakukan sekuat mungkin. Ya, Ustadz saya 8 aja boleh. Ustadz saya nanti aja malam sendirian boleh. Ustadz saya nanti mau nyoba dari awal sampai akhir. Bagus. Kalau nanti yang sama saya kita coba dari Isya sampai terakhir syekhnya baca Quran, kita ikut. Kenapa? Kapan lagi? Ya kan? Tapi Ustadz capek. Ya kan sambil duduk boleh. Bu, Pak, sholat sunnah boleh duduk ya. Nah, harus berdiri ya. Kalau capek duduk boleh, boleh. Jadi duduk pakai kursi yang dilipat boleh. Duduk di bawah sambil selonjoran boleh. Sholat tahajud ibu kalau kalau ngantuk nggak usah maksa berdiri duduk boleh, boleh. Ya, jadi nanti ketika sholat ibu ngerasa aduh capek banget. Udah aku sambil minum, sambil sholat, sambil duduk boleh, boleh nggak masalah. Tapi menikmati seperti itu. Ya, gitu. Selanjutnya pertanyaan Ustadz. Ustadz, boleh satu lagi Ya, Ustadz? boleh Bang Mengki silakan. Ya. Itu kalau untuk pas kita muter-muter Ka'bah itu kita Hmm. ikutin mazhab siapa ya? Karena kan kalau mazhab Syafi'i bersentuhan dengan wanita batal ya. Oke, jadi bersentuhan wanita itu batal kalau terkena langsung kulit ya di mazhab Syafi'i. Nah, ketika kita berkerumun orang banyak itu, kok nggak batal Ustadz? Di situ kita pakai mazhab Imam Ahmad bin Hambal.
tidak batal selama tidak ada syahwat. Mohon maaf ya, tidak batal selama tidak ada syahwat. Kecuali nanti suami istri pegangan sampai, aduh sayangku cintaku, muncul syahwatnya, batal wudhunya. Maka harus wudhu lagi. Nah gitu Bang Beni, Bang Bengki. Jadi nanti kalau kita fokusnya sama Masjidil Haram, nggak bisa kelihatan tuh. Ada perempuan cantik, ada laki-laki ganteng, nggak fokus. Fokusnya sama Ka'bah. Nah itu insya Allah nggak batal. Ya, selama tidak muncul syahwat. Gitu ya Bang Bengki ya. Nah selanjutnya Ya Ustadz, pertanyaan. makasih Ustadz. Ya, sama-sama, Bang Bi. Pertanyaan dari Bu Ida Farida. Ustadz, untuk sholat sunnah syuruk di Madinah jam berapa kira-kira? Kurang lebih 1 jam setelah azan. Setelah azan subuh, 1 jam itu sudah syuruk. Kalau teman-teman punya aplikasi di HP, aplikasi waktu sholat, silahkan download. Karena ketika nanti pindah ke Madinah juga, sudah menyesuaikan dengan waktunya. Gitu ya. Ustadz, pas tahalul apakah aurat, rambut boleh dilihat mahram bagi wanita? Ya kan, mahram mah boleh lihat. Ya kan, dilihat oleh mahram. Kayaknya dilihat oleh bukan mahram nggak boleh kayak teh. Jadi gini nih, pakai jilbab kan, kan panjangnya di belakang tuh. Nanti nggak usah dibuka jilbabnya, cukup tangannya yang masuk. Nah gitu kurang lebih. Ketika tahallul ya, jadi tangannya yang masuk, nggak usah dilihat. Oke, selanjutnya apakah laki-laki boleh pakai celana dalam yang tidak berjahit? Teman-teman diusahakan tidak boleh pakai celana dalam. Celana dalam itu tidak usah dipakai. Tapi kalau teman-teman punya penyakit, mohon maaf ya, ada penyakit misalkan hernia, di situ harus pakai celana dalam yang diikat, bukan dijahit berputar. Itu boleh. Atau mungkin sakit lain, pakai deker. Karena baru sakit, pakai deker. Itu boleh. Kalau sakit jatuhnya itu boleh. Ya, kalau sakit. Tapi kalau tidak ada halangan, tidak ada tangan, tidak boleh. Gitu ya. Buat bapak-bapak nanti boleh konsultasikan ke para asatidnya. Yang dimasuk berjahit itu tidak boleh jahitnya memutar. Kayak topi, peci, kan jahitnya memutar nih. Ini nggak boleh dipakai. Atau misalkan baju-baju kayak gini nggak boleh dipakai. Gitu ya. Ustadz, kalau misalkan nanti pas taraweh kuat, terus pas di tengah sholat nggak kuat, ya nggak masalah. Di tengah sholat 8 rakaat pulang boleh, nggak apa-apa. Nggak bakal ada yang marah. Atau duduk dulu gitu, istirahat nggak masalah. Ya, jadi teman-teman di Masjidil Haram itu kita ngerjakan ibadahnya sekuat kita. Ya, saya pernah nih ada cerita spiritual ya. Saya diajak sholat ke satu masjid. Ini masjidnya Masjid Syekh yang terkenal ngajinya satu malam 30 juz. Saya tuh cobain. Ketika saya sholat, waduh baru rokaat keempat kaki udah pegal 4 juz teman-teman. Itu udah jam setengah 12 belum ya Allah gimana gimana sisanya nih saya bilang. Tapi di samping saya kakek-kakek. Kakek-kakek. Itu saya sama teman-teman tuh bilang, kok si kakek anteng nggak duduk dia. Saya tanya pas beres istirahat tuh kan kayak kok masih kuat katanya. Dia jawabnya sederhana. Ya saya berdiri bukan pakai kaki tapi pakai iman katanya. Langsung malu saya. Tapi ya udah teman-teman nanti kalau misalkan lagi latihan nggak apa-apa gitu ya. Laki-laki boleh bawa tas, boleh. Tasnya boleh boleh tas berjahit, boleh tas ini. Terus baju ihram boleh dicuci, boleh. Baju ihram yang sudah didapatkan cuci pakai pewangi juga boleh. Yang nggak boleh pakai pewangi kapan? Ketika sudah berniat nanti. Ya baju ihramnya dipakai soklin atau misalkan pakai softener boleh nggak masalah. Afwan Ustadz, Yudi Ustadz Balikpapan. Oke Kak Yudi, Bang Yudi silakan Bang Yudi. Ustadz, anak kan bawa anak perempuan 4 tahun. Oke, siap. Nah, kadang-kadang pada saat waktu sholat, kadang mau ikut saya bapaknya gitu. Ya, Gimana Ustadz? boleh. Bang Yudi ketika bawa anak 4 tahun masih pakai popok, pastikan ketika berangkat ke masjid popoknya udah diganti, jangan bau pesing. Yang pertama Nah, itu. Ustadz. Yang kedua, pastikan dia nutup aurat. Yang ketiga, biar aman, kalau beli nanti alat, tangan anaknya diikat ke tangan Oh kita. iya, sudah Ustadz. Itu, Nah, ya. Ustadz. Nah, terus kalau anaknya rewel, digendong aja. Gendong anak ketika sholat, sholatnya nggak batal. Nah, Ustadz. Kecuali antum ngejar anak ketika sholat batal tuh. Tapi kalau gendong anak menenangkan anak ketika sholat antum nggak batal. Ya, nanti boleh Nah, dicek Ustadz. boleh dicek di YouTube melihat sholat sambil gendong anak gimana caranya ada di YouTube. Tapi intinya bawa anak ke Masjidil Haram, anak perempuan sama ayahnya boleh. Yang penting tadi sudah ganti popok, ya kan? Sudah dalam kondisi siap dan diajak bareng-bareng. Kurang lebih gitu. Oke. Assalamualaikum Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, boleh. Siap, makasih. Assalamualaikum. Pak Rosyadi ya? Ya, makasih Ustaz, saya dari Silakan. Bandung. Oh, mangga Pak Rosadi.
Ada itinerary nggak buat perjalanan besok? Bapak tanggal berapa berangkatnya? Insya Allah tanggal 5 Maret. Oh, sama saya nanti. Insya Iya, Allah ada. Insya Allah ada nanti. itinerary. Biasanya, Terus mau tanya yang kedua itu perjalanan kita ke Madinah dulu kan? ya nanti itinerary lengkap kita akan bagikan biasanya H-3. Insya Allah kita ke Madinah dulu nanti. Oke, siap. Siap. Cukup, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Ada lagi. Sebelum ambil mikot boleh dandan nggak? Wangian boleh. Kalau mau pakai wangian di tubuh boleh, tapi kalau dandan janganlah. Misalkan perempuan pakai pakai foundation gitu ya. Jangan, cukup pakai touching pakai apa sunblock misalkan. Pakai itu boleh, tapi kalau pakai foundation tebal-tebal pakai lipstick jangan, ngapain ya? Nggak boleh. Jadi konsepnya ketika sebelum pakai ihram, pakai wewangian di tubuh boleh. Bapak-bapak pakai deodoran boleh, pakai deodoran, pakai parfum badan boleh. Ya, yang jelas setelah mulai jangan. Kalau nanti ketemu jamaah orang Arab wangi banget, itu biasanya orang Taif. Orang Taif itu kalau umroh, parfumnya Bu, Pak, satu parfum kecil botol gini harganya 30 juta. Itu orang-orang Taif kebiasaannya, mereka kalau umroh wangi luar biasa. Kalau ada wangi, Bapak dari Taif ya, tanyain. Iya, saya orang Taif. Ya, biasanya gitu. Ya. Selanjutnya ini, apa saja syarat agar seseorang dapat dibadalkan umrohnya? Bapak kalau mau badal umroh, pertama yang dibadalkan harus sudah meninggal. Ustadz, ibu saya sakit, nggak bisa umroh, nggak boleh. Harus sudah meninggal. Kalau sudah meninggal baru bisa dibadalkan. Yang kedua, yang membadalkan harus sudah umroh. Jadi kalau Bapak belum pernah umroh, membadalkan nggak bisa. Itu aja syaratnya. Sisanya menjalankan ibadahnya sesuai dengan kondisi. Ya, kalau misalkan tapi saya nggak bisa Ustadz, pengen diumrohin aja sama Ustadznya. Boleh nanti minta tolong mutawifnya. Ya, biasanya nanti mutawifnya dikasih semacam ucapan terima kasih lah untuk berangkat ke tempatnya. Capeknya beliau nanti ada ucapan terima kasihnya, ibu siapkan itu. Gitu ya. Terus selanjutnya, Ustadz nanti pas taraweh kita ikut sambil baca Quran boleh boleh, tapi jangan Quran yang besar ya. Qurannya Quran cukup yang kecil, ikut baca Quran imam boleh, dipegang gitu boleh. Selanjutnya, Pak Ustadz laki-laki tawaf jika ada uzur tidak pakai pamper boleh boleh. Kalau bapak-bapak sudah pakai pampers boleh tawaf nanti di atas pakai kursi roda boleh seperti itu. Pokoknya kalau uzurnya syar'i sakit itu maka boleh dilakukan. Ustadz, boleh nggak kalau setelah mikot pakai sunblock? Kalau sunblocknya tidak ada parfum boleh. Kalau sunblocknya bewangian itu harus bayar harus bayar denda. Pakai sabun boleh, boleh asal sabunnya tanpa parfum. Kuncinya di parfum ya. Kalau sunblocknya dicium, ini mah nggak berbau. Ada mereknya Nivea, ada sunblock tidak pakai parfum. Ya, nanti itu boleh dipakai. Apalagi panas, pakai sunblocknya, itu boleh. Tapi tidak boleh ada wangi-wangian. Pak Ustadz, Al-Quran tersedia di masjid nggak ya? Cetakan Al-Quran sama dengan Indonesia. Di masjid tersedia Quran, tapi Qurannya Quran spek Madinah. Saya pribadi Bu, saya bawa Quran sendiri. Kalau saya kan senang coret-coret Quran ya. Jadi Quran yang saya bawa saya coret-coret. Nah itu saya bawa Quran sendiri. Ya, kalau biasanya kan Quran Madinah ibu-ibu harus belajar bacanya lagi. Nah itu nanti silahkan bawa Quran sendiri boleh. Selanjutnya Ustadz, istri saya kalau tawaf sunnah pakai wangian boleh nggak? Boleh kalau tawaf sunnah. Tawaf sunnah bapak-bapak pakai baju ihram, ya, pakai celana ya boleh karena tidak ihram cuma tawaf aja. Bapak-bapak saya pengen sholat 5 waktu depan Ka'bah Ustadz. Tinggal pakai baju ihram aja tapi di dalamnya pakai baju dalam. Boleh. Nggak haram ya. Karena tawafnya tawaf sunnah gitu. Pak Ustadz setelah tawaf melakukan sholat apa? Sholat sunnah tawaf. Ustadz boleh nggak baca Quran pakai HP? Boleh. Tapi kalau pakai HP biasanya nggak lama, baru baca 2 ayat udah WhatsApp masuk ya kan? Jadi bagusnya pakai mushaf. Gitu. Sudah jam 9. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Ustadz nanti kan 2 kali umroh. Umroh pertama diri sendiri, umroh kedua membadalkan boleh memang seperti itu. Umroh kedua membadalkan anggota keluarga kita yang belum pernah umroh yang sudah meninggal dunia. Jadi yang saya tahun ini bawa 2 nama uwa-uwa yang belum pernah umroh tapi sudah meninggal. Jadi nanti dibadalkan. Gitu ya. Wah, banyak juga pertanyaannya. Saya tanya jawab apa? Ustadz, Bu Yuli boleh Bu Yuli, silakan Bu Yuli. maaf saya nanya ya Ustadz, Boleh silakan Bu. buat
dua orang tua udah meninggal. Saya ingin sedekahin Al-Quran gitu. Boleh. Misalnya. Nah, terus cara sedekah itu gimana Ustadz? Diserahkan sama siapa? Yang penerimanya siapa gitu? Oke. Kalau mau sedekah di Masjidil Haram atas nama orang tua, biasanya dua benda. Satu Quran, yang kedua kursi. Itu Ya. jangan beli sendiri, bilang sama mutawifnya. Nanti mutawifnya yang belikan di pabrik, nanti Oh, dikasihkan ke pengurus masjidnya. Karena kalau kita beli sendiri, Bu, taruh di masjid nanti disortir. Kalau Qurannya tidak sesuai nanti dibuang, dimusnahkan Qurannya. Jadi harus ngomong sama mutawifnya. Gitu nah, ya. terus gimana kalau orang tua tuh ibu bapak gitu harusnya satu-satu apa satu berdua boleh Ustadz? Boleh, bebas, bebas. Ibu mau, Boleh. mau wakaf satu Quran berdua, mau wakaf 100 Quran berdua, boleh, bebas. Ya, terima Ya. kasih itu yang tanya. Nah. Oh ya, terakhir nih, ini pertanyaan penting kayaknya. Pak Ustadz nanti pas buka puasa gimana? Ibu selama nanti umroh dapat makan 2 kali sahur dan berbuka. Tapi kalau biasanya mau buka puasa yang paling seru di mana? Di pelataran masjid. Jadi pas jam 5 udah berangkat ke masjid. Biasanya ibu direbutin di sini makan di sini makan di sini. Duduk di sana makan di tempat orang. Itu siapa? Itu para pengusaha Saudi yang menjamu orang-orang yang berpuasa. Wah, nanti macam-macam makanan. Makan di situ, ngobrol sama orang. Kalau saya senengnya makan di tempat yang bukan orang Indonesia. Jadi pakai bahasa Tarzan ngomongnya. Yang penting seru, ketawa-ketawa nggak jelas. Tapi dapat pengalaman baru. Jangan takut, Bu. Di sana mau, Masya Allah, banyak banget ininya. Apalagi di Madinah. Wah, kalau buka puasa di Madinah, seru banget. Ya, nanti gitu. Jadi nanti selama di Madinah, teman-teman bisa menikmati itu buka puasanya. Kalau nanti Ustadz saya mau buka puasa di hotel aja, boleh. Buka puasa sama saya sahur di hotel boleh. Tapi kalau mau menikmati sensasi berbeda di pelataran masjid juga insya Allah ada. Tapi kurang kenyang Ustadz mau makan lagi. Nanti di hotel lihat tutup jam berapa. Hubungi mutawifnya ditanyakan nanti. Gitu ya. Ini terakhir Bu Aini karena nanyanya dua-dua kali. Punggung tangan apakah harus ditutup? Menurut madhab Syafi'i tidak harus ditutup. Ya. Kalau teman-teman mau nutup boleh, tapi kalau istri saya nggak boleh nggak bukan nggak boleh, nggak harus tutup. Tapi ibu-ibu hati-hati. Nih bagian sini aurat. Nih ini aurat, ya. Hati-hati ini aurat. Makanya pakai manset yang sampai sini minimal. Ya atau enggak yang ada kancingnya. Jangan sampai nanti pas berdoa turun ke bawah. Jangan ya. Oke. Oke, gitu aja untuk malam hari ini. Nanti yang pengen bertanya boleh DM ke Instagram saya di Bang Adia. Saya tuh kalau apa? Kalau ibu saya kasih nomor WA nggak saya jawab karena banyak banget orang masuk WA. Kalau di DM masih tersortir. Ya, di follow aja Instagramnya, nanti DM atau di Facebook juga sama Bang_Adia. Nanti tanyain tentang seputar haji umroh. Ustadz pengen kayak gini gimana? Pokoknya ada pertanyaan terbersit, voice note aja nanti saya jawab voice note lagi. Gitu ya. Insya Allah saya berangkat tanggal 5 nanti. Yang berangkat sebelum atau setelah saya nanti silahkan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, belajar, belajar, belajar. Agar sampai di sana nanti bisa jadi ibadahnya maksimal. Kita berdoa yuk sama-sama. Semoga kita semuanya Allah berikan usia yang panjang dalam ketaatan. Bisa melaksanakan umroh di bulan Amin. Ramadan. Kita diberikan Amin. kenikmatan untuk memasuki bulan Ramadan ini. Dan kita Amin. semua Allah berikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri sepanjang Ramadan di tanah suci. Semoga Amin. berangkatnya kita ke tanah suci ini jadi momentum perbaikan hidup kita. Anak-anak jadi lebih baik, pasangan lebih baik, keluarga lebih baik, semua orang-orang yang sayang sama kita lebih baik, dan Amin. orang yang pernah menyakiti kita jadi orang yang lebih baik. Semoga momentum Ramadan ini kita semua bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang Allah mau, dan hamba Allah yang bisa menikmati setiap nikmatnya Allah dengan bersyukur dan beribadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Bunda semuanya. Yang baik-baik datang dari Allah. Kalau ada yang salah dari saya mohon maaf.
berburu puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kita tutup dengan doa wabarakatuh. kafaratul majlis. Terima kasih Pak Subhanakallahumma Ustadz. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Mangga silakan. Selamat istirahat, selamat sholat malam, selamat bangun subuh. Monggo. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Om. Saya izin tutup Zoom-nya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Om. wabarakatuh. Saya izin tutup Zoom-nya. Assalamualaikum semuanya.